Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama kita sampaikan puji dan syukur kita, terima kasih kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Diperbanyaklah membaca alhamdulillah dalam setiap keadaan, dalam keadaan yang membahagiakan, dalam keadaan yang biasa-biasa saja, dan dalam keadaan yang menyedihkan, selalu ucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena alhamdulillah itu, kata Nabi SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memperberat timbangan. Kita semua akan ditimbang amalnya. Jika ingin berat timbangannya, salah satunya memperbanyak berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Fama man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, tapi beratin dulu. Kalau berat, Allah janji masuk fi 'ishah, dalam kehidupan radiyah yang memuaskan. Salah satu untuk pemberat timbangan adalah kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Lisan kita alhamdulillah, hati kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, menerima semua takdir Allah, ridha atas semua ketetapan Allah, baik itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan hati kita, karena Allah lebih tahu tentang maslahat kita dari diri kita sendiri. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita dari diri kita sendiri. Kita itu memikirkan kebaikan buat diri kita, itu prasangka kita. Memikirkan kebaikan buat anak kita, itu prasangka kita. Tapi sebenarnya Allah lebih tahu mana yang maslahat buat kita dan buat orang-orang yang kita asuh. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah, alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh sahabat dan keluarga beliau dan seluruh umat yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga diperbanyak, karena salawat itu, sekali kita bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi, yakni memuji Nabi, maka Allah akan bersalawat kepada kita berapa? 10 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertemuan kita kalau tidak salah 2 kali lagi. Setelah itu Ramadan. Ya, insyaallah. Semoga Allah sampaikan kita ke Ramadan. Allah. Ini tanggal berapa ini?
17 Februari. Minggu depan 24. Setelah itu selesai kajian maghrib, berhenti dulu sampai nanti setelah Ramadan. Jadi 2 pertemuan yang sisa ini kita akan bahas tentang puasa, fikih puasa. Kalau kemarin adalah keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa itu kemarin makalahnya. Sekarang tentang fikihnya. Tentang fikih puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi puasa, apa itu puasa? Menahan diri dari makan dan minum. Satu lagi dari syahwat. Dari syahwat. 3, makan, minum, syahwat. Semua itu adalah kenikmatan yang Allah berikan, yaitu kenikmatan perut dan kenikmatan, mohon maaf ya, kenikmatan perut dan di bawah perut. Dan itu kenikmatan itu akan diberikan oleh Allah di surga. Allah akan puaskan manusia dengan makanan. Allah berfirman, kulu washrabu, makanlah, minumlah. Enak kan? Itu di dunia kalau itu. Kulu washrabu min rizqillah, itu di dunia. Kalau di akhirat, kulu washrabu, makan minumlah, hani'an. Hani'an itu selamat. Bima kuntum ta'malun atau bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Selamat atas amalmu di dunia dulu, sekarang makanlah, minumlah sepuasnya. Awalahmi tayrin mimma yashtahun. Mereka akan diberikan daging burung yang nikmat. Daging burung. Wa fawakiha mimma yashtahun. Mereka akan diberikan berbagai macam buah-buahan yang nikmat yang mereka sukai. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Wildan, pelayan, akan keliling, mengelilingi kita. Bi akwabi wa abariq, dia akan bawakan gelas-gelas. Gelas ini terbuat dari emas dan perak. Dia akan tuangkan kita minuman. Kalau dia nuang, maka kita akan minum pas. Artinya begini, dia tidak akan nuang kecuali pas sesuai yang kita mau. Keren. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha wa yusqawna fiha ka'san kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Mereka itu menuangnya dengan kadar yang dibutuhkan oleh ahli surga untuk meminumnya. Keren itu pelayannya, kelas VVIP itu. Jadi dia tahu nih, antum butuhnya berapa berapa cc, dituang segitu. Nggak ada tuh gelas yang nggak diminum sesisa setengah, nggak ada di surga. Pas semua tuangannya. Di surga itu makan dan minum. Saking Allah puaskan makan dan minum, kata Nabi SAW, ahli surga itu diberikan kekuatan makan dan minum, satu orang setara dengan 100 orang di dunia. Wah, enak Pak. Mantap ini. 100 porsi. Ini namanya kenikmatan baton, perut, ya. Itu 100. Jadi 100 porsi. Karena kalau cuma mampunya cuma 1 porsi seperti di dunia, itu surga terlalu banyak nikmatnya. Gak cukup nanti untuk menikmati makanan di surga. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenikmatan makan itu nikmat.
dari Allah. Orang yang tidak bisa makan karena ginjalnya sakit, semoga Allah sehatkan kita semua, Allahumma amin. Atau karena gula darahnya naik, semoga Allah sehatkan kita semua, Allahumma amin. Atau karena ini dan itu, tentu ada sedikit nikmat yang berkurang. Jadi makanan itu nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk melihat makanannya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Lihat makanannya halal atau haram. Makanannya itu sehat atau sakit. Lihat makanannya dari mana asal usulnya. Anna sababna al-ma'a sabba. Allah sebut dalam ayat itu surat Abasa. Kalian perhatikan makanan itu asal usulnya semua dari kami. Kami yang turunkan hujan, kami yang tumbuhkan. Itu makanan kalian dari kami, kata Allah. Jadi makanan itu nikmat, minuman itu nikmat. Nikmat itu dalam puasa ditahan sebentar. Itu yang diminta oleh Allah SWT. Selain makan dan minum, jadi puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Satu lagi adalah syahwat. Kencang ini. Hafal ya, anak muda hafal. Itu udah nikah tapi kan? Udah nikah kan? Kalau udah nikah, alhamdulillah. Nikmat syahwat itu sering disebut dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis. Dalam Al-Quran disebutkan inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Ahli surga itu orang bertakwa akan mendapat kemenangan. Hadaiqa wa anaba, mereka dikasih kebun-kebun yang indah dan buah-buahan dari buah anggur, anaba anggur. Hadaiqa wa anaba wa kawaiba, baca artinya itu coba. Wa kawaiba atraba, artinya adalah wanita-wanita sebaya yang masya Allah. Baca aja artinya. Baca artinya itu. Itu masya Allah itu di situ menggambarkan fisik perempuan di situ. Wa kawaiba, perempuan yang sebaya. Atraba itu fisik perempuan di situ. Biar lebih jelasnya baca tafsirnya. Ingetin ayatnya. Surat An-Naba. Itu firman Allah. Tentu mungkin takut orang salah paham kalau dijelasin. Tapi baca aja tafsirnya. Wa kawaiba, wanita-wanita muda. Atraba itu fisiknya bagaimana? Itu di situ dijelaskan. Atraba. Nah, itu nikmat dari Allah. Dalam ayat yang lain disebut hurun 'ain. Hurun 'ain adalah apa bahasa kita? Bidadari bahasa kitanya. Bahasa Arabnya hur 'ain, sesuatu yang memikat mata antum. Ya. Halal. Pelototin halal. Di surga tapi. Itu buat orang yang mana? Buat orang yang bertakwa. Yang kalau disuruh Allah tahan syahwatmu, ditahan di dunia. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menahan nafsu syahwat mereka. Li furujihim hafizun. Mereka tidak berzina. Mereka tidak melakukan hal-hal yang berdosa terkait dengan syahwatnya. Mereka menikah, mereka limpahkan dengan cara yang benar. Dan kalau puasa mereka tahan, mereka bersabar. Bagi mereka nanti balasannya di akhirat ada balasan disebut ni'matul mankah, nikmat biologis yang diberikan oleh Allah. Itu semua ada di Al-Quran. Tidak malu kita menyebutnya karena Allah yang menyampaikannya. Allah menyampaikan itu. Minimal bagi seorang muslim, minimal itu mereka punya dua pendamping yang mendampinginya
dari wanita surga. Disebut dengan bidadari tadi. Minimal 2. Ditambah dengan istrinya. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Tapi kenikmatan mangkah itu, kenikmatan biologis itu banyak di Al-Quran. Dan itu Quran logik, Quran manusiawi. Manusia diberikan oleh Allah syahwat di dunia, disuruh dijaga, nanti di akhirat diberikan oleh Allah. Dalam hadis yang sama, hadis yang tadi Anda sampaikan, bahwa laki-laki atau manusia itu diberikan kemampuan makan, ahli surga diberikan kemampuan makan setara dengan berapa orang? 100 ahli dunia. Begitu juga dalam masalah hubungan suami istri, bagi laki-laki di surga diberikan kemampuan 100. Masya Allah. Itu beneran hadis sahih. Saking banyaknya nikmat diperlukan kekuatan 100 kali lipat. Hadis sahih. Al-jannah, surga itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang tiada terkira. Yani nggak akan terbayang bagaimana nikmatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Allah akan kasih kepadamu sebuah nikmat, engkau akan ridha, engkau akan puas sepuas-puasnya. Kapan? Nanti di surga. Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Jadi ada nikmat makan, nikmat minum, nikmat pernikahan, nikmat mangkah namanya, nikmat biologis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu pemberian Allah di dunia dan di akhirat. Bahkan di akhirat, bidadari-bidadari itu saking beningnya, ya, itu sumsumnya kelihatan, tulangnya kelihatan, transparan. Itu kelihatan betisnya itu. Anda nggak tahu di sana pakai kerudung apa nggak bidadari itu? Kayaknya nggak pakai. Wallahu a'lam. Yang jelas betisnya kelihatan. Ketika kamu melihat betisnya, maka kamu melihatnya seperti mutiara yang tembus. Mutiara atau mutiara itu kelihatan, saking beningnya kelihatan nih, kayak gini, kelihatan ya. Dan nih, ini kelihatan ininya nih. Ini kalau Anda masukin kelihatan ininya. Tembus, bening, indah. Wa hurun 'ain. Wa hurun 'ain kata Allah, bidadari. Wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Surat Al-Waqi'ah. Diberikan untuk mereka ahli surga wa hurun 'ain, bidadari ka'amthal. Kamu mau lihat bidadari? Ka'amthal, seperti, semisal lu'lu'im maknun, semisal permata. Lihat permata, begitu mengkilatnya. Bukan sekedar permata, lu'lu' maknun, permata yang baru dibuka dari tempatnya. Ya, bidadari. Mantap. Timbangannya beratin dulu. Puasa dulu. Ini ngomong puasa. Tapi buat siapa itu? Buat mereka yang mau menahan syahwatnya di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi puasa itu menahan dari 3 hal. Yaitu makan dan minum dan syahwat. Dan Allah berjanji 3 ini akan diberikan di akhirat kelak. Baik, itulah makna puasa. Menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Sejak terbit matahari sampai terbenam. Itu arti puasa. Karena siapa? Karena Allah, bukan karena yang lain. Itu definisi puasa.
Sekarang kita lihat hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-sawmu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, saya akan membalasnya. Saya akan balas dia dengan ganjaran yang besar di akhirat kelak, dengan masuk surga salah satunya. Bahkan ada pintu, namanya pintu puasa, disebut pintu Rayyan. Dan ketahui kaum muslimin, bagi kita yang jarang puasa sunnah, ketahuilah bahwa puasa Ramadan itu pahalanya lebih tinggi dari puasa sunnah. Walaupun kita tidak rajin puasa sunnah, kalau kita lakukan Ramadan dengan baik, kita berpeluang untuk mendapatkan masuk dari pintu Rayyan. Tapi biasanya kalau orang Ramadannya baik, dia juga puasa sunnah biasanya. Tapi kalau seandainya kita tidak begitu rajin puasa sunnah, maka puasa Ramadan ini kesempatan untuk kita lewati Ramadan, lewati puasa ini sebagai jalan menuju surga besok bulan Ramadan. Tapi yang benar puasanya. Mau masuk, mau nemu bidadari yang benar. Ya, itu semua hadiah dari Allah. Itu manusiawi, normal. Justru yang nggak normal, yang orang-orang pelangi itu nggak normal itu. Pelangi yang burem itu nggak normal. Yang normal adalah wa khalaqnakum azwaja. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Kalian tuh satu, diciptakan pasangannya. Itu yang benar. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalian diciptakan berpasang-pasangan untuk kalian merasa tenang, kalian mencari cinta dan kasih sayang. Normal itu. Baik, untuk menuju nikmat itu, nikmat surga, ada pintu, yaitu gerbong atau gerbong puasa Ramadan. Kita masuk ke gerbang Ramadan. Kata Allah, yada'u syahwatahu. Orang itu meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makan minumnya min ajli, karenaku, kata Allah. Jadi kalimat karenaku ini, karena Allah ini penting. Bukan karena ikut-ikutan, tapi karena Allah. Kalau orang berpuasa karena Allah, maka tata aturnya ikut tata atur Allah. Penting sekali untuk mengikut tata atur Allah supaya puasanya bisa menjadi gerbong mengantarkan dia ke dalam surga. Insyaallah, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu definisinya. Itu hadis yang menekankan bahwa puasa itu meninggalkan syahwatahu, syahwatnya dan makan minumnya min ajli, kata Allah, untuk Allah. Jadi harus untuk Allah. Sekarang siapa yang diwajibkan berpuasa? Ini semua kita sudah tahu, yaitu orang muslim. Jadi muslim wajib berpuasa. Bagi muslim yang tidak berpuasa, kita tidak boleh ngasih makan. Bagi muslim yang nggak puasa, kita nggak boleh jual makanan ke dia itu. Itu dalam mazhab fiqh Syafi'i. Dalam mazhab fiqh Syafi'i, kalau ada orang yang nggak puasa sengaja, muslim, itu diperintahkan pemerintah nangkep dia, kurung dia. Dalam mazhab Syafi'i, ditangkap, kamu nggak puasa, tangkap, masukin penjara. Kalau kata dia, ampun Pak, ampun, besok saya puasa, yalah, lepas. Dia masukin ke dalam kurungan, itu begitu, fikihnya begitu. Saya cuma sampaikan aja. Muslim
nggak puasa, yu'azzar, begitu kata fuqaha, kata ahli fiqh. Yu'azzar tuh dikasih peringatan, diantaranya kurung dia. Terserah mau penjara mau apa, kurung. Terus habis dikurung, jangan kasih makan. Tuh, kata ulama ini bukan hadis, ini kata ulama, bukan hadis. Ulama menyimpulkan hukum itu berdasarkan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat. Tapi nggak ada teksnya begitu, nggak ada. Ini adalah ijtihad ulama, usulan ulama. Kenapa para ulama khususnya dari mazhab Syafi'i, kenapa mengusulkan di apa? Dikurung untuk menghormati muslim lain yang berpuasa. Untuk menghormati muslim-muslim yang sedang berpuasa. Dan untuk menghormati bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan untuk berpuasa. Harus dihormati itu bulan itu. Seenak-enak aja kamu. Ya. Sama kayak penzina, kalau dia dalam hukum Islam, berzina itu dicambuk dan diusir dari kampung. Kalau bicara hukum Islam, sama dengan pencuri, barang siapa yang mencuri rubu' dinar, seperempat dinar. 1 dinar tuh 4,5 gram ya. Berapa juta pas setengah gram? 5 jutaan atau 6 juta? 6 juta. Seperempatnya berapa? Barang siapa yang mencuri 2 juta, potong tangan. Itu hukum Islam. Kalau gitu nyurinya 1 juta aja dah. Kalau 1 juta nggak potong tangan. 2 juta. Kalau 1 juta hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Di bawah seperempat pemerintah silakan tetapkan. Waliul amr tetapkan. Tapi kalau sudah 2 juta ke atas, seperempat dinar ke atas, itu hukumnya Allah yang punya. Yaitu dengan potong tangan. Itu bicara fikih hukum. Sekarang orang yang tidak puasa sengaja muslim, sengaja nggak puasa, satu suruh diasingkan. Pindahin, masukin ke tempat satu tempat. Jangan dibiarin bebas begitu aja. Kurung. Yang kedua, nggak boleh makan. Sampai maghrib baru boleh makan. Jadi kaum muslimin, muslim itu wajib puasa. Barang siapa yang berdagang di sini, nggak boleh ngasih makan muslim yang nggak puasa. Jadi kalau mau dagang makanan siang-siang, tanya dulu, ente muslim kagak? Kalau muslim jangan. Kalau orang kafir itu nggak ada masalah. Itu urusan dia. Ya, tidak boleh memberi makan buat orang muslim yang tidak puasa dengan sengaja. Karena wajib bagi muslim berpuasa. Yang kedua, syarat orang wajib puasa adalah baligh. Aqil baligh. Apa arti aqil? Sehat akalnya. Tidak pikun. Kalau orang pikun, dimaafkan, cukup bayar fidyah. Apa arti aqil? Sehat akalnya, tidak gila. Kalau orang gila, nggak usah bayar fidyah, nggak usah puasa kalau orang gila. Kalau orang gila bebas. Kalau nggak mau puasa, gila aja. Iya, kalau orang sehat itu dituntut sama Allah. Bapak-bapak, Allah kasih nikmat itu dituntut. Makanya Anda nyaranin kepada bapak-bapak yang punya anak, punya cucu. Antum jangan main kasih aja ke anak-anak. Itu nggak benar ngasih anak. Anak kasih ente mau apa? Anak kasih ini. Habis itu bapak tuntut. Biasain gitu, Pak. Biasain sama anak-anak. Dari kecil. Kasih tahu dia. Allah ngasih kita rizki dituntut besok di akhirat. Tanya. Sekarang ente minta apa? Ini kita kasih, anak tuntut. Ya, ayah tuntut. Kamu lakukan ini setelah ayah kasih ini. Biasanya kalau dia nggak bisa ngelakuinnya, yaudah ntar aja dah, nggak usah. Nggak jadi dia minta. Begitu sih, nggak bisa. Manusia itu, terutama anak-anak, karena kita sayang sama anak. Kalau kita kasih sesuatu, tuntut dia. Kalau enggak, dia enggak berterima kasih ke orang tuanya. Begitulah manusia. Manusia itu enggak berterima kasih sama Allah. Karena dia dikasih terus sama Allah, enggak dikasih musibah. Giliran kasih musibah, baru Allah, ya Allah, ya Allah.
Kalau nggak dikasih musibah sama Allah, nggak tahu syukurnya manusia itu. Jadi kembali lagi ke muslimin, apa tadi ngomongin yang wajib puasa adalah orang yang akil dan baligh. Akil, kita itu berakal, dituntut nih akal sehat, dituntut puasa Anda, sholat Anda, akal Anda sehat. Kecuali pikun, nggak apa-apa nggak sholat. Sholatnya nggak menentu orang pikun. Pikun juga tergantung kadarnya kan. Ada yang kadarnya parah, itu nanti lihat aja kondisinya. Pokoknya kalau ada punya penyakit pikun, ada keringanan di situ, tergantung kadar. Ya udah dia ibadah sekadar pikunnya. Ada yang pikunnya parah, udah nggak bisa lah. Kalau pikunnya dikit-dikit, baru sholat lagi. Ya, nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan dari sifat pikun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sesuai kadar masing-masing. Yang jelas orang yang sehat dituntut oleh Allah, dituntut untuk beribadah. Kalau enggak akan ditanya oleh Allah, dihisab, disidang. Kenapa ente? Bukannya ente udah sehat, otaknya sehat. Ada orang yang otaknya sakit, pikun, nggak apa-apa nggak puasa. Ada orang yang otaknya tidak berkembang, badannya besar, tapi otaknya tidak berkembang seperti anak-anak. Benar-benar seperti anak-anak. Tidak bisa berperilaku besar seperti orang dewasa lainnya. Itu nggak wajib juga bagi dia puasa. Karena bahasanya apa ya? Bahasanya akalnya tidak sehat. Tidak gila juga, tapi akalnya tidak sehat. Ada penyakit apa namanya itu? Ya. Itu bawaan dari sananya. Allah yang ciptakan itu. Nggak ada obatnya biasanya. Subhanallah, astagfirullah. Alhamdulillah atas nikmat akal yang sehat. Makanya kita yang akalnya sehat wajib. Jadi akil, seorang anak yang tumbuh kembang, umur 10 tahun, 12 tahun, akalnya sehat, kena wajib puasa. Yang kedua baligh. Selain akil, baligh. Apa bedanya akil dengan baligh? Akil, akalnya sehat. Umur 12, 13, ketika dia baligh, akalnya sehat. Apa baligh? Baligh itu adalah mimpi basah buat laki-laki, menstruasi buat perempuan. Wajib hukumnya. Bagaimana seorang anak yang baligh di tengah-tengah Ramadan? Atau perempuan yang menstruasi, mohon maaf, haid di tengah-tengah Ramadan? Ya, jadi dia itu misalnya jam 5, jam 6 belum baligh. Jam 7 belum balik, jam 9 misalnya, si perempuan, anak perempuan itu haid. Udah jam 9. Ya. Haidnya haid baligh. Haid apa? Baligh. Dia bilang, "Pak, Ma, ini keluar darah." Nah, di hari keberapa? Terserah mau hari ke-1, ke-2, yang penting awalnya dia belum baligh. Tiba-tiba di tengah-tengah bulan Ramadan dia baligh, atau di tengah-tengah siang Ramadan dia baligh gitu. Itu hati-hati yang punya anak, dicek yang umur-umurnya bakal baligh, dicek di bulan Ramadan ini. Jangan dia pura-pura 30 hari pura-pura kagak baligh gara-gara bapaknya nggak ngasih tahu. Nyangkanya belum baligh aja, padahal udah mimpi itu anak. Ya. Jadi hati-hati, sebulan itu lumayan, itu waktu panjang. Bisa jadi dia baligh di tengah-tengah itu. Barang siapa yang baligh di tengah-tengah seperti itu, jam 9 tiba-tiba dia laki-laki mimpi, misalnya tidur lagi hari Minggu tidur, jam 10 bangun ternyata dia baligh. Ya, maka dari jam 10 sampai maghrib dia nggak boleh makan, nggak boleh minum. Begitu juga perempuan yang haid, tiba-tiba baligh, jam 10 nggak boleh makan sampai maghrib. Tapi bukan berarti dia puasanya sah. Bukan. Dia tidak makan dan tidak minum. Bukan puasa. Tapi menghargai orang yang puasa dan bulan Ramadan. Begitu. Itu aja. Bukan dia berpuasa, itu bukan. Dia hari itu dianggap belum berpuasa. Tapi dia dianjurkan tidak makan dan tidak minum. Melanjutkan harinya dengan tidak makan, tidak minum. Menghargai orang berpuasa dan bulan puasa. Kesucian bulan puasa. Itu kurang lebih begitu caranya dalam mazhab Syafi'i. Baligh yang ketiga, berakal tadi udah. Muslim baligh berakal dah. Bagi anak-anak tidak wajib puasa. Bagi orang gila tidak wajib puasa. Bagi anak-anak tidak wajib puasa.
Tetapi orang tua dianjurkan untuk mengajarkan mereka berpuasa. C. Hukum meninggalkan puasa, hukumnya apabila meninggalkan puasa karena malas, maka berdosa. Apabila meninggalkan puasa karena menolak hukum puasa, dia kafir. Beda antara orang yang menolak hukum, apaan sih puasa? Hukum apaan tuh? Muslim mengatakan puasa itu bukan kewajiban, gak dilaksanakan, kafir. Tapi nggak boleh langsung dituduh kafir. Ada caranya. Dipanggil oleh yang berwenang. Kalau di sini depaknya, panggil oleh depak, disidang. Apa benar Anda mengatakan puasa itu bukan perintah Islam? Gitu. Kalau kata dia, ya bukan. Terus dinasihati dulu, itu perintah Islam. Ini dalilnya. Kamu Muslim, kasih dalilnya. Sampai terakhir kalau dia bilang juga enggak, baru kafir. Itu caranya, nggak bisa langsung. Ya, nanti murtad jatuhnya. Setelah dijelaskan. Kalau puasa karena malas, dosa. Mas Marwan udah berdiri nih. Baik, untuk puasa itu rukunnya yang pertama niat. Yang kedua menahan diri dari makan dan cuma dua doang. Niat satu. Yang kedua, jangan makan, jangan minum, jangan syahwat dari subuh sampai maghrib. Untuk niatnya itu dilakukan bisa dengan lisan, bisa dengan pergerakan. Sebenarnya niat itu asalnya dalam hati. Bisa dengan lisan, bisa dengan hati, tapi sebenarnya pergerakan yang kita lakukan bangun sahur, makan sahur itu sudah masuk semua dalam kategori niat. Ya, antum bangun sahur itu udah masuk niat. Itu udah dianggap niat secara hukum fikih. Kalau mengucapin lagi silakan, tapi sesungguhnya cukup dengan gerakan yang disengaja menuju sahur untuk besok kita berpuasa, itu sudah dianggap niat dalam Islam. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Tidak ada pertanyaan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekalian kita selesaikan masalah puasa, InsyaAllah tidak banyak lah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana, mohon maaf. Masih ada waktu untuk puasa Sya'ban. Silakan yang mau puasa Sya'ban, semoga dikuatkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.